Halo, saya Yogis dan kita akan membahas tentang manipulasi waktu. Seperti apa? Yuk. Waktu, bukankah waktu itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita? Satu hal yang tidak bisa kita beli dengan seberapa banyak uang yang kita miliki. Kita mau punya uang seberapa banyak pun, kalau sudah kita tidak punya waktu, maka kita tidak akan pernah memiliki waktu. Ya kan? Dan pernah kalian memiliki 1-2 pertanyaan tentang waktu ini? Jadi misalnya nih, ketika kalian berada dalam momen yang membahagiakan, kalian melakukan sesuatu hal yang menyenangkan, kenapa waktu terasa sangat cepat berlalu? Ketika kalian liburan, kenapa tiba-tiba kok menjadi Senin lagi, seperti itu misalnya. Dan masih banyak lainnya. Dan sebaliknya, kenapa ketika kita melakukan hal yang membosankan, hal-hal yang tidak kita sukai, misalnya ketika waktu dulu kita sekolah, kita mendapatkan pelajaran yang boring dan waktunya itu terasa sangat lama, detik demi detik sangat berasa sekali dan tidak pernah berlalu seakan. Pernah kalian memikirkan, membayangkan bagaimana kalau seandainya kita bisa memanipulasi waktu dan merubahnya? Ketika kita mengalami suatu hal yang menyenangkan, kita rubah agar kita bisa menikmati detik demi detiknya. Dan sebaliknya, ketika kita bosan, kita bisa melalui waktu tersebut dengan sangat cepat. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa teknik, atau mungkin satu teknik saja cukup untuk memanipulasi persepsi tentang waktu. Sebelum kita melangkah ke teknik untuk memperlambat waktu misalnya, kita akan membahas kenapa sih otak kita melakukan manipulasi ini terhadap kita. Kenapa otak kita membuat kita merasakan sensasi bahwa waktu itu terasa cepat atau terasa lama, seperti itu. Yang padahal intinya setiap yang dialami orang lain di luar sana sama, waktunya sama. Hanya pada diri kita waktu itu terasa semakin cepat atau semakin lambat. Karena itu adalah hanya persepsi kita tentang waktu, bukan waktunya yang benar-benar berubah, tetapi persepsi kita dengan waktu itu. Dan hal ini terjadi ketika otak kita misalnya mengalami suatu momen yang menyenangkan. Otak kita akan menganggap bahwa momen ini adalah momen yang penting dan momen yang mungkin kita bisa katakan momen yang menyuburkan otak kita, yang menyenangkan, sehingga dia memanipulasi kita agar merasakan sensasi bahwa waktu yang kita lalui untuk melakukan kegiatan ini cepat, sehingga kita menghabiskan waktu di kegiatan ini tidak akan terasa gitu. Jadi kita menghabiskan 5 jam misalnya main game, itu tidak akan terasa, dibuat tidak akan terasa karena momen ini momen yang menyenangkan, seperti itu. Dan sebaliknya untuk yang tidak menyenangkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke tekniknya dengan salah satu fenomena yang disebut dengan kronostatis. Kronostatis itu mudahnya seperti ini. Kalian ambil 1 jam analog atau jam digital yang detiknya perubahannya bisa kalian lihat. Lantas kalian perhatikan jamnya, kalian amati, kemudian kalian rubah pandangan kalian ke kanan atau ke kiri tanpa harus merubah kondisi kepala kalian. Jadi hanya kelopak matanya yang berpindah. Nah, proses perpindahan mata ini dengan cepat ini disebut dengan sakat, atau intinya seperti ini. Ketika kalian memindahkan dengan cepat, maka gambar yang diambil oleh kelopak mata ini berupa gambar yang blur. Yang hal ini kalau ditunjukkan ke kita secara real, secara apa adanya, maka mungkin kita akan merasakan pusing atau disorientasi. Oke, seperti itu. Oleh karena itu, otak kita membutuhkan untuk memotong-motong gambar ini dengan gambar yang tidak blur, sehingga mereka menghapus beberapa momen dalam pandangan kita, seperti itu. Dan kita lakukan sakat ini berulang-ulang. Jadi kita perhatikan jamnya, terus kemudian kita lihat, terus kemudian balik ke jamnya, lihat lagi, balik lagi, lihat lagi, balik lagi. Perhatikan detiknya. Semakin lama beberapa kali kalian melakukan, maka detiknya akan terasa semakin lambat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika sakat ini selesai, kan tadi kita menghapus beberapa momen gambar yang kita lihat sebenarnya oleh otak kita dihapus. Ketika sakat ini selesai, maka otak ini butuh kompensasi, butuh istilahnya pengembalian data. Jadi ketika dia berhenti,
kalian nonton di situ, maka dia harus mengisi gambar yang dia hapus tadi, momen waktu yang kalian hapus tadi dengan gambar yang ada saat itu, sehingga prosesnya itu gampangnya kalian akan mengambil gambar lebih banyak ketika berhenti di jamnya, dan hasilnya akan terasa bahwa detiknya akan semakin melambat. Itu adalah ilusi yang terjadi. Jadi kita bisa menggunakan teknik kronostatis ini ketika kita ingin memperlambat sebuah waktu. Misalnya ketika kita mengalami satu momen yang kalian ingin merasa itu lebih lambat, kalian bisa mencoba mempraktekannya beberapa waktu, dan kemudian ditambah lagi dengan kesadaran. Jadi ini satu hal yang penting sekali, bahwa ketika kita mengalami kegiatan yang menyenangkan, maka sebagian besar kita itu dikuasai oleh otak bawah sadar, yaitu emosi bahagia. Seperti itu. Sehingga kesadaran kita akan waktu itu sangat tipis, membuat kita merasa kok tiba-tiba sudah selesai, kok tiba-tiba sudah sore, kok tiba-tiba sudah tanggal segini. Seperti itu. Oleh karena itu, cara yang paling perlu kalian lakukan adalah menyadari setiap momen waktu. Kalian bisa mungkin menyadari nafas kalian. Setiap kalian menghembus nafas, kalian sadari dan nikmati waktunya. Atau mungkin kalian menghitung waktu. Ketika kalian hilang tentang waktu, kalian bisa mencoba untuk mengingat kembali bahwa kalian harus menyadari setiap waktu, setiap detik yang kalian alami saat itu, sehingga kalian akan merasakan bahwa momen itu akan terasa semakin lama. Oke, di sesi terakhir adalah bagaimana kita mempercepat waktu, dan saya yakin kalian pasti sudah sangat handal sekali untuk melakukannya, mulai dari main HP, nonton film, dengarkan musik, main game, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali di zaman ini untuk menghabiskan waktu. Tetapi mungkin kalian akan mendapati suatu waktu ketika kalian tidak punya suatu hal, misalnya tidak punya HP, tidak punya buku, tidak punya teman, dan lain sebagainya, dan kalian harus mencoba untuk mempercepat waktu. Apa yang bisa kalian lakukan? Mungkin kalian bisa mencoba untuk menggunakan otak kalian, menggunakan pikiran kalian. Kalian bisa mencoba untuk berimajinasi, bisa berimajinasi apapun. Kalian bisa berimajinasi pergi ke suatu tempat, berimajinasi berpetualang, berimajinasi main game, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali. Kalian bisa mencoba untuk mempraktekannya, entah mempercepat atau memperlambat waktu seperti yang kita bahas di video kali ini. Semakin sering kalian mencoba mempraktekkan, maka semakin handal pula kemampuan kalian untuk time bending. Jadi mengontrol waktu seperti itu. Semoga bermanfaat. See you, stay aware, bye.